Mendaki gunung mengajarkan kita banyak hal tentang sikap, ego, kebersamaan, kelemahan kita, semangat, keyakinan, rasa bersyukur, dan banyak hal lainnya. Gunung Penanggungan merupakan gunung berapi yang sedang istirahat, yang letaknya ada di Jawa Timur di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Puncaknya disebut Pawitra, yang berarti kabut. Bentuk Gunung Penanggungan dari kejauhan tampak seperti Gunung Mahameru. Tak heran, gunung ini disebut sebagai serpihan puncak Semeru. Gunung yang mempunyai jejak sejarah ini adalah tempat yang cocok untuk ngadem bagi orang-orang kota yang sudah jenuh dengan rutinitas kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi review jalur pendakian via Tami Ajeng, atau yang lebih dikenal sebagai jalur utama pendakian Gunung Penanggungan. Jalur ini sangat ramai dikunjungi oleh para pendaki. Pos perizinan Gunung Penanggungan via Tami Ajeng terletak di Desa Tami Ajeng, Kecamatan Talawas, Kabupaten Mojokerto. Setelah sampai di pos perizinan, kita akan membayar parkir sebesar 10.000 bagi kendaraan bermotor. Setelah itu, untuk biaya pendakian, setiap orang akan dikenakan biaya 10.000. Itu sudah termasuk asuransi, peta, kresek untuk sampah, dan stiker. Dan kita akan diberi tahu peraturan-peraturan yang ada di gunung. Salah satunya, beliau berkata, hati-hati kalau ada hujan, sebaiknya HP-nya dimatiin. Sebelum mulai pendakian, saya dan teman saya packing terlebih dahulu di pos perizinan, supaya tidak ada barang yang tertinggal. Perjalanan pun dimulai. Langkah demi langkah kita menuju pos 2. Dari pos perizinan hingga pos 2, kita akan melalui trek menakam atau jalan setapak dengan batu-batuan yang sudah tertata rapi. Oh iya, perlu diketahui bahwa Gunung Penanggungan adalah gunung tanpa sumber mata air. Jadi untuk para pendaki yang ingin naik diwajibkan membawa bekal air yang banyak. Umumnya per orang harus membawa 2 botol minum besar. Jalur pendakian Gunung Penanggungan via Tami Ajeng ini memiliki 4 pos sebelum sampai puncak Bayangan. Gawas. Gawas. Monggo. Isi mas. Mbak. Jalan awal turun guys. Pol. Misi mas ya? Monggo. Aku heran nih dalannya kok mudun ya? Hah? Kok mudun dalannya? Ini dalannya sebenarnya. Hah? Paling dalan satu.
Ini jalur pos 1 ke pos 2 masih enak tuh. Medun. Dia masih. Medun. Munggah. Yo. Tuh gorengan sih. Pos 2 guys. Ketika sampai di pos 2, kita bisa melihat sebuah gubuk sederhana untuk istirahat sejenak atau meneguk segarnya air minum. Selain itu, di pos 2 juga tersedia warung kopi sederhana dari warga sekitar. Saya dan teman saya berhenti sejenak untuk menghilangkan rasa letih dan makan gorengan di warung tersebut. Ini melakukan petang kilonya berarti. Kira-kira petang kilo. Hah? Jarak totalnya 4 kilo 4.400 meter. 4.400 meter. Berarti petang kilo setengah jarak 2 kilo. Aku mau gak meter ki opo? Itu bae perjalanan set rono. Gue sekitar tapi lek tingginya kan cara tinggi ini kan di atas permukaannya 1653 tapi dikali suwi-suwi. Iki sing gak oleh musik, radio, Melayu gak oleh. Sandal gak oleh sandal. Licin sandal cepit nanti gak oleh. Oh iya. Masalah kalau mas kudu masalah coba. Tapi ya iya engko masalah itu kene kudu kale lurus nyasar. Cuma jare wong malu. Ben kesasa. Super sudah terpenuhi. Monggo. Pun kita mulai lagi setelah kita beristirahat sejenak. Langkah demi langkah kita menuju ke pos 3. Santai. Monggo mas. Alhamdulillah. Hah? Warek. Monggo mas. Yes. Lumayan curam. Untuk jalur menuju pos 3, kita akan mulai memasuki kawasan hutan lindung Gunung Penanggungan. Trek yang awalnya tadi menakam atau jalan setapak, kini mulai menjadi tanah hutan coklat berhias daun-daun kering. Udara sejuk pun mulai bisa terasa, apalagi ditambah suara dari serangga-serangga hutan membuat hati dan pikiran menjadi aman. Monggo mas. Sampai munggang. Nanjak ya lumayan. Di tengah perjalanan, kita akan menjumpai pohon salak dan ada jalan bercabang. Tapi kalian gak usah khawatir, karena di sana ada petunjuk untuk sampai ke puncak. Di salak. Nang sini petai salak yuk. Hah? Iya salah. Nah, gelis. Yo tangan salak. Iya iki salak ya? Salak.
Klub Astal lu ya? Masa Astal lu sih? Gila sih. Terus aku. Terus aku Astal lu. Oh. Astal lu. Estimasi waktu dari pos 2 ke pos 3 adalah kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit. Pos 3 akan ditandai dengan adanya gubuk kecil di atas gundukan tanah pada sebelah kiri jalur pendakian. Enak bawa cewek itu banyak makanan. Ya, betul itu. Dimasakin juga. Itu benar tapi masakan cowok-cowok. Terus apa namanya? Tapi kemarin kan ada yang slow. Tadi di itu ada yang slow juga. Itu mau ke puncak. Iya, curang. cewek. Halo mas, Cowok. evakuasi tadi ya? Katanya ada 2 yang evakuasi. Satunya Roket mau bawa kan? satunya Kedatuan Batu gimana gimana? Kapan? Mau jadi Itu banyak tim besar itu. Anak. ada yang Nah, naik ke puncak kan 2 orang bisa naik itu. 2 orang sama angin. Angin. badai tuh. Enggak seberapa sih cuma ya. Ini mas. Enggak mas, itu pak temanku gak kayak Enggak apa ini? enggak ya. Opo. Berapa kali kan sih? Kalau aku 2. Ini kedua atau ketiga? Ini kedua. Banding sampai puncak ada. Dia bukan apa pernah sampai puncak ini. Gimana? Mana Bang? Mana nih? Mas. Ini jauh mas. Pas enggak. Oh dekat. Tapi jalannya gimana mas? Iya, sini hati-hati. Tapi sadar. Iya, bawa sana. Apa? Bawa tahu nggak? Nggak berani jatuh. Dia punya banyak jatuh loh. Ada. Lumpuh. Sekarang kita Ditandu ya. udah ke bawah. Udah ke bawah. Udah. Perjalanan ke bawah apa udah ke bawah? Berarti di atas. Enak pokoknya. Cowok. Masih di antara punya bayangan ke pos 4. Itu keseleo. Jatuh. Jatuh. Jatuh dengan gundung. Gak sadar diri. Setelah beristirahat sejenak dan ngobrol dengan pendaki yang turun, kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 4. Tadi kita mendapatkan info dari pendaki yang turun bahwa di atas ada yang tergelincir 3 orang, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dikarenakan tadi malam hujan, jalan pun sangat licin, jadi kita harus ekstra berhati-hati. Jauh banget ya mas. Jauh. Masih jauh. Nggih mas. Ayo pak. Jalur menuju pos 4 akan semakin menanjak. Trek yang dilalui adalah berupa gundukan tanah liat yang menyerupai anak buah tangga. Hati-hati bila kalian sedang melangkah, karena pada musim hujan, jalur ini sangat licin. Ayo lah. Mas. Ya mas. Ya mas.
Enggak mas. Iya, monggo. Jalan tangga. Selain itu, untuk menuju pos 4, kamu akan menjumpai beberapa jalur yang menyabang. Namun jangan khawatir, karena di sana ada petunjuk jalur untuk menuju ke pos 4. Saat sampai di pos 4, kita akan menjumpai gubuk bambu sederhana. Di pos 4, kita bisa beristirahat sejenak untuk mengurangi rasa lelah kita. Estimasi waktu dari pos 3 ke pos 4 kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menit. Siapkan tangan, kuatkan kaki, dan atur stamina. Karena tantangan sebenarnya baru saja akan dimulai. Dengan kemiringan mencapai 650 derajat, trek menuju puncak akan cepat menghabiskan tenagamu. Saran saya, sebelum menuju puncak, akan lebih baik jika kita makan terlebih dahulu. Jalur yang kita lewati adalah jalan setapak curam dengan kerikil bekas aliran lahar letusan Gunung Penanggungan. Di kanan dan kiri jalur, kita akan menjumpai rumput pegunungan di mana saat musim hujan, pemandangannya akan berubah menjadi padang hijau yang memanjakan mata. Sebelum sampai puncak, kita akan diperlihatkan sebuah goa.
Di sekitar gua itu jalannya sangat curam, jadi harus berhati-hati. Banyak orang yang tergelincir dari sana. Oh, jadi kita apa sih? Pemandangan di samping gua itu sangat bagus. Kita bisa melihat perkampungan milik warga, tenda-tenda kita. Terus kita bisa melihat Gunung Arjuno, Gunung Putri Tidur, dan gunung lain-lainnya yang ada di samping Gunung Penanggungan. Bukan hanya jalur curam yang akan kita hadapi, melainkan ada bebatuan-bebatuan besar seperti zaman megalitikum saat kamu akan segera sampai puncak. Intinya, untuk mencapai puncak, kita harus rela merangkak dan harus ekstra berhati-hati. Estimasi waktu dari puncak Bayangan sampai puncak Penanggungan kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 jam. Lewati sekian banyak rintangan dan hambatan sepanjang jalur, kita sampai di puncak Pawitra Gunung Penanggungan dengan ketinggian mencapai 1653 mdpl. Kita bisa menikmati view Gunung Welirang dan Arjuno dan Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto sampai Kota Surabaya. Untuk kesan-kesan yang lain, saya pribadi hanya bisa bersyukur bisa menikmati alam pemberian Tuhan serta membuat saya merasa kecil di antara ciptaannya.